Halo sahabat PSL, kembali jumpa dengan Hadi Susilo Arifin di podcast PSL Koridor. PSL Koridor adalah suatu media untuk berkomunikasi antara sahabat PSL dengan kami yang berada di PSL. Merupakan suatu jalan ya, koridor, suatu tempat di mana sahabat-sahabat PSL bisa melihat seluk-beluk keterkaitan dengan program studi ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Sekolah Pasca Sarjana IPB University. Nah, pada hari ini 22 April 2022 bertepatan dengan Hari Bumi, Earth Day. Kita akan merayakan Hari Bumi dengan dua orang narasumber. Pada satu segmen yang pertama ini, saya kedatangan tamu karena kami mengundang orang yang penting ini. Siapakah dia? Yaitu Dr. Ferdinand. Dr. Ferdinand PhD MNRI. Nah, ini agak sulit nih mengejanya. MNRI ini adalah gelar beliau dari Master in Natural Resources Economics. Beliau dari Departemen Geofisika dan Meteorologi, Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA IPB University. Saya akan menyapa dulu kepada Dr. Ferdinand yang biasa saya panggil dengan Kang Dinan. Kang Dinan, apa kabar Kang Dinan? Apa kabar Kang Hadi? Baik, Alhamdulillah. Baik ya, kita jumpa di sini dalam rangka ingin merayakan nih Earth Day, Hari Bumi. Nah, Hari Bumi ini bertemakan untuk tahun 2022 ini adalah Invest in Our Planet. Oke. Kira-kira gimana nih dengan tema itu dan keterkaitan dengan bidang Kang Dinan? Kang Dinan kan di bidang geofisika ya, meteorologi. Kira-kira dan juga dengan kegiatan-kegiatan Kang Dinan saat ini. Saat ini masih sibuk di Biotrop? Baik, terima kasih Kang Hadi. Halo Sobat PSL, dimanapun Anda berada. Saya sehari-harinya memang sangat erat ya berkaitan dengan kegiatan bertema-tema bumi begitu. Oke. Jadi saya saat ini Deputi Direktur di Siamia Biotrop. Bukan main. Salah satu lembaga di kawasan regional Asia Tenggara dengan anggota 11 negara ya di Asia Tenggara, bergerak di bidang tropical biologi. Saat ini kami punya tagline itu Save Biodiversity. Jadi sangat pas sekali dengan Invest to Our Planet. Selain di Siamia Biotrop, saya juga memberikan layanan ke beberapa kementerian dan lembaga di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Kementerian Keuangan di Badan Kebijakan Fiskal untuk kegiatan dan Kementerian Kesehatan untuk kegiatan-kegiatan terkait perubahan iklim dan adaptasinya. Itu yang saya lakukan sehari-hari. Jadi merujuk tadi di pertanyaan Kang Hadi, mungkin di bagian pertama kita perlu membahas akar masalah. Iya. Akar masalahnya kenapa sih kita perlu investasi di bumi yang cuma satu ini? Itu ada dua saja akar masalahnya. Pertama terkait dengan konsumsi energi. Ya. Karena dengan orang semakin banyak, populasi bertambah, bahkan 2050 diperkirakan bisa sampai 9 miliar ya. 9 billion people in the earth gitu. Maka kita akan membutuhkan banyak konsumsi. Salah satunya adalah konsumsi energi, pangan, air dan sebagainya. Ini perlu keseimbangan. Permasalahan yang kedua selain konsumsi, yang ini akan menghasilkan waste atau sampah. Itu kenapa konsumsi menjadi masalah. Nah, bagian kedua adalah kebutuhan atas lahan. Nah, kita di Institut Pertanian Bogor itu dua-duanya masuk nih. Mungkin itu dulu. Iya, jadi ternyata memang kegiatan Kang Dinan ini kan berhubungan erat ya. Dengan tadi perubahan iklim, dan yang menarik adalah biodiversitas. Karena di dalam Invest in Our Planet itu salah satunya adalah gerakan-gerakan bagaimana keanekaragaman hayati harus dipertahankan. Begitu. Nah, mangga silakan dari kajian Kang Dinan sendiri ketika
ketika kita menghadapi Hari Bumi yang ke-52 nih, ya. Hari Bumi yang ke-52 karena Hari Bumi ini kan pertama kali dicetuskan pada 22 April di tahun 1970. Ya, sudah cukup panjang ya, cukup lama gerakannya. Kira-kira gimana hubungan antara keanekaragaman hayati lalu dengan perubahan iklim saat ini? Memang kalau mungkin jawaban pendek dulu ya, kemudian jawaban panjang sedikit. Ini jawaban pendeknya jelas karena perubahan iklim ini sangat berdampak terhadap keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Kita tahu dengan suhu yang semakin meningkat, curah hujan yang semakin tidak menentu, kelembaban yang juga semakin tinggi di banyak tempat, ini jelas mengakibatkan kenyamanan untuk tinggal banyak biota-biota itu menjadi sedikit terganggu. Sehingga mungkin mereka ada yang bermigrasi, mungkin juga mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Mungkin saja ada kepunahan begitu ya di beberapa bagian. Sebenarnya ini sudah pernah terjadi sebelumnya karena kita tahu dulu kita kenal di zaman prehistorik begitu ya, ada dinosaurus kemudian hilang dan lain sebagainya. Yang menjadi kekhawatiran saat ini adalah penduduk dunia, perjanjian dunia karena kecepatannya. Khawatir karena perubahan iklim ini begitu cepat, manusia kurang tanggap dan cepat beradaptasi. Mungkin itu sebetulnya poinnya. Tapi artinya bahwa ketika bicara biodiversitas itu ya bukan hanya dari tumbuhan, tanaman, tapi tadi dikatakan juga fauna ya. Jadi dari zaman ke zaman kan memang ada perubahan. Mereka menyesuaikan. Ada yang musnah, tentu ada yang baru begitu. Nah, kalau dampak bagi manusia tadi sudah dikatakan energi ya, kebutuhan energi. Tapi kan dalam kebutuhan pangan, apakah akan berpengaruh ya? Iya, kebutuhan pangan sebetulnya ini kan sebenarnya intisari perubahan iklim itu kan akselerasi. Sebetulnya kita pernah mengalami waktu adanya revolusi industri kan. Pada saat itu revolusi hijau, ketika kebutuhan pangan meningkat, kita harus melakukan apa? Orang banyak mengatakan diversifikasi, tidak hanya satu jenis makanan. Tapi perlu kita lihat juga perubahan iklim ini bisa mengakibatkan wilayah-wilayah di sebelah utara dunia, Amerika Utara misalnya, itu akan menjadi lebih favorable atau lebih sesuai untuk bercocok tanam. Kan yang tadinya dingin sekarang menjadi lebih hangat. Nah, kita perlu melihat dalam dua sisi. Sehingga intisarinya apa? Perubahan iklim kenapa sampai hari ini menjadi isu global yang direspon oleh seluruh negara? Karena ada satu kata kunci. Dengan isu ini kerjasama lintas negara menjadi sangat kritikal, sangat penting. Nah, peran perguruan tinggi di mana? Menurut saya itu menjadi penting. Itu bagaimana riset-riset perguruan tinggi terkait produktivitas pangan, terkait bagaimana menjaga keanekaragaman hayati, perlu dihilirisasi dengan menjadi lebih praktis dan bisa diadopsi oleh masyarakat. Jadi poinnya adalah peran perguruan tinggi. Ya. Jadi karena kita dari perguruan tinggi. Tentu saja hal ini juga diperlukan ya, peran-peran stakeholders lainnya, pemerintah dengan kebijakannya, ya. Masyarakat juga tentunya. Betul. Nah, ini terakhir kami ingin mengetahui dengan adanya invest in our planet bagi kehidupan manusia perkotaan dari kacamata Kang Dinan sebagai ahli geofisika dan meteorologi. Kita kenal juga dengan Urbio ya, Urban Biodiversity. Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan ya untuk bisa adaptasi terhadap climate change atau global warming dan sebagainya. Baik, terima kasih Kang Hadi. Ini menarik nih pertanyaannya. Karena saya tahu Kang Hadi sebenarnya lebih ahli dari saya nih di bagian ini gitu ya. Saya bertanya karena saya pengen tahu. Jadi saya kebetulan saat ini juga terlibat cukup aktif ya dalam beberapa tahun terakhir itu di Green Environmental Fund dan di Global Climate Fund namanya. Kadang-kadang orang bilang Green Climate Fund juga. Ini adalah akselerasi pendanaan global untuk berbagai negara di dunia begitu ya, termasuk Indonesia dalam merespon ini. Itu kenapa tadi ketika Kang Hadi bilang peran para pihak itu menjadi kritikal karena bumi ini hanya satu dan kita semua tinggal di situ. Nah, terkait perkotaan sebetulnya ada dua kata kunci yang selalu kita dorong untuk investasi.
terhadap planet kita. Yang satu adalah adopsi teknologi. Kita perlu mengadopsi teknologi-teknologi baru. Contoh sederhana, kejadian COVID ini, kita mengadopsi teknologi yang paling sederhana apa? Ini menggunakan masker. Ini kan teknologi nih untuk mereduksi kan, mereduksi penyebaran virus sampai yang vaksin yang begitu luas. Nah, adopsi teknologi di bidang lingkungan ini apa begitu? Itu yang penting. Yang kedua adalah ini yang bergeser karena kita tadi punya permasalahan lahan, ekosistem based adaptasi yang sekarang didorong itu lebih ke nature based solution. Nah, kita bicara sekarang di lingkup kota karena kita ada rural, ada kota, ada pesisir kan begitu. Nah, di lingkup kota ini sebenarnya yang orang agak khawatir adalah urban heat island, yaitu pemanasan pulau panas bilangnya begitu kalau diartikan bahasa Indonesia. Tapi ini biasanya terjadi di wilayah-wilayah kota. Nah, kita perlu modifikasi. Nah, ini penting banget nih. Modifikasi dan inovasi untuk keluar pakem. Contoh, di Indonesia kita punya aturan 30% green space atau dari undang-undang atau wilayah hijau. Pertanyaannya, dengan kota kita yang lahannya semakin sempit, apakah green space ini tetap 30%, tapi kemudian kita kembangkan untuk vertikal? Karena hunian-hunian yang berkembang itu vertikal. Saya tahu Kang Hadi bidangnya nih, landscape, penanaman vegetasi di wilayah vertikal. Ini apakah, pertanyaan pertama, memiliki fungsi yang sama dengan kalau dia berupa hamparan? Secara teoritis kan sama-sama melakukan fotosintesis, sama-sama menyerap CO2, memberikan oksigen dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga ponds atau kolam-kolam yang dibangun, termasuk di bawah-bawah basement misalnya, di bawahnya bukan di basementnya atau kolam-kolam di sekitar gedung yang ini kita bilang ruang terbuka biru misalnya, ini untuk menurunkan atau memoderasi suhu di kota. Nah, inovasi-inovasi seperti ini yang mungkin banyak sekali dilakukan di perguruan tinggi, yang mungkin perlu dilakukan kajian praktikal. Apakah ini masih sejalan dengan kebijakan atau regulasi yang ada? Kalau memang sejalan, sebaiknya didorong begitu. Karena secara teoritis antara hamparan dengan vertikal kita bisa bicara dalam ruang volume. Mungkin itu kalau dari saya, Kang Hadi. Jadi menarik sekali ya kalau boleh saya rangkum tadi dengan Undang-Undang nomor 27 Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau yang harus tersedia 30% di kota. Itu kita harus memiliki inovasi-inovasi, tidak hanya hamparan horizontal, tapi kemungkinan vertikal. Kalau dilihat dari fungsi bagaimana merespon terhadap penyerapan CO2 yang pada akhirnya bisa menurunkan suhu dan juga memproduksi O2. Dan juga memungkinkan bisa menarik gitu keanekaragaman hayati. Ya, urban biodiversity. Jadi apakah juga jenis burung, serangga yang menarik ya, bahkan bisa menjadi indikator. Dan yang tadi kedua, ini menarik sebagai penutup bahwa bagaimana inovasi terhadap ruang terbuka biru. Jadi bagaimana sumber-sumber air itu bisa kalau saya lihat ya mungkin dipanen ya. Jadi tidak digelontor langsung ke selokan, ke sungai, langsung menuju ke laut. Tapi bagaimana dipanen untuk rainwater harvesting gitu ya. Kita lakukan lalu kita simpan sebagai untuk pendinginan udara ya, untuk pendinginan udara. Saya kira ini menarik sekali Kang Dinan. Mudah-mudahan kita masih bisa berdiskusi dan untuk kesempatan terakhir boleh closing statementnya silakan. Mungkin kalau closing statement, karena podcast ini diselenggarakan oleh program studi lingkungan Institut Pertanian Bogor ya di level pasca sarjana. Sederhananya lintas sektor yang saat ini direpresentasikan sebagai mahasiswa di PSL itu mungkin perlu lebih banyak diskusi-diskusi dengan tema-tema berkelanjutan. Poin pentingnya saya tutup, apa yang kita maksud dengan berkelanjutan? Mungkin itu. Terima kasih banyak Kang Dinan. Kata kunci terakhir, lintas sektor. Artinya kita sebagai program studi multidisiplin melakukan sesuatu transdisciplinary ya. Juga kita harus berkomunikasi dengan berbagai bidang. Terima kasih banyak sekali lagi Kang Dinan. Dan kita tutup segmen pertama. Kita akan lanjut di segmen yang kedua. Halo,
Saat ini Sekolah Pascasarjana IPB University sedang membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru. Ayo kita masuk ke program studi ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, baik program magister atau program doktor, kelas reguler atau juga kelas khusus. PSL IPB, Inclusivity, Resiliency, and Sustainability. Halo sahabat PSL di mana saja berada, kembali dengan Hadi Susilo Arifin di PSL Koridor segmen kedua pada episode ketiga dengan tema Hari Bumi, Earth Day. Nah, pada segmen kedua ini kami telah mengundang Profesor Dr. Lina Karlina Sari, seorang ahli ilmu kehutanan, khususnya beliau dari Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University. Apa kabar Teh Lina? Alhamdulillah. Saya panggil Teh Lina saja. Boleh. Ya, supaya santai. Saya panggil gitu. Pak Hadi? Boleh, sangat baik, senang. Pak Hadi. Oke, kesibukan apa nih yang dilakukan sehari-hari? Ya, hari ini mungkin membantu di program studi PSL sebagai sekretaris program doktor. Iya. Kemudian juga menjadi sekretaris di Dewan Guru Besar IPB Komisi C. Iya. Dan juga kesibukan di Senat Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB. Sebagai? Sekretaris Senat Fakultas. Sekretaris, ini kalau kelihatannya tiga-tiganya sekretaris, spesialis sekretaris. membantu. Iya, bukan main ya. Nah, ini tentang Hari Bumi ya, dengan perspektif Teh Lina ini kan terkenal sekali kesibukan penelitian tentang pohon. Ya, berbagai macam pohon. Nah, dari perspektif ini kira-kira apa sih Hari Bumi? Hari Bumi. Ya, Hari Bumi itu sebetulnya mengingatkan kita kepada rumah besar kita yang harus kita jaga dan kita rawat. Karena rumah ini sebagai penyadar atau pengingat kita ya, di mana seluruh makhluk memiliki kehidupan, yang memiliki kehidupan itu berpusat. Jadi begitu Pak, pentingnya Hari Bumi. Jadi pentingnya Hari Bumi karena memang bumi ini merupakan rumah kita ya, ekosistem ya, manusia dan segala makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jadi pentingkah kita peringati? Wah, sangat penting sekali itu. Jadi memang kalau kita bicara rumah kita itu hari ini banyak sekali mendapat ancaman ya, terutama terkait dengan perubahan iklim yang sangat luar biasa ya, sehingga memang sudah seharusnya kita sama-sama secara kolektif ya menyelamatkan, menyusun strategi untuk bisa menjaga, kalaupun tidak mengembalikan, paling tidak bisa mempertahankan kehidupan bumi kita itu lebih baik lagi. Iya, jadi kalaupun tidak bisa mengembalikan, kalau mengembalikan kan restorasi, tapi kata kuncinya menjaga. Menjaga ini kita bisa mengkonservasi, kita bisa melindungi, begitu ya. Nah, kalau terkait dengan tema Hari Bumi tahun 2022 ini, topik utamanya atau tema utamanya adalah invest in our planet, gitu ya. Nah, dari sudut pandang Teh Lina sendiri ketika invest in our planet, gitu ya. Pertama kan kita punya satu planet di bumi kita ini ya, dalam rumah kita ya. Rumah kitanya itu kan di bumi ini. Nah, apa dari perspektif kehutanan? Sangat menarik untuk menjaga ya, merawat bumi kita ini. Yang pertama tentu saja kita harus mempercepat pencarian solusi ya, menangani masalah-masalah yang ada di bumi ini. Kemudian juga tentu saja kita menggerakkan seluruh potensi ya, seluruh unsur yang ada di bumi ini, bagaimana kita bersama-sama dengan peran dan kontribusinya menjaga, merawat dan menyelamatkan serta tadi mengkonservasi
bumi kita ini, sehingga bumi ini menjadi suatu kondisi yang nyaman dan menjadi suatu kehidupan tidak hanya untuk generasi hari ini tetapi juga generasi yang akan datang sesuai dengan tema SDGs. Iya. Jadi memang pasti ya banyak Betul. kaitan dengan tujuan-tujuan dari Betul. SDGs ya, ada Ya. tujuan bagaimana tentang Land, water. kemudian juga tentang air. Betul. Gitu ya. Tapi kalau dari segi keilmuan Teh Lina sendiri kan pasti ya banyak mengelola tentang pepohonan gitu. Ketika kita berbicara tadi bagaimana kita menyelamatkan bumi kita, terutama investasi, karena kita tahu ya banyak sekali kerusakan ekosistem akhir-akhir ini dan juga pengaruhnya pada global climate change sehingga ada perubahan-perubahan kehidupan ya di muka bumi ini. Nah, kalau kita lihat nih dari segi kehutanan, tapi kehutanan kan tidak selalu berbicara hutan belantara, gitu kan? Kita bisa bicara hutan kota. Nah, kalau dikaitkan pepohonan dengan kehidupan perkotaan, atau juga pepohonan dimanapun lah, pasti pohon itu kan tidak satu jenis, tidak monokultur. Kita harapkan kan dalam investasi untuk menyelamatkan bumi ini kan keanekaragaman ya, keanekaragaman pohon, keanekaragaman jenis, apalagi nanti berpengaruh pada keanekaragaman hayati, flora dan fauna. Dari perspektif Teh Lina, bagaimana tentang keragaman ini? Apakah harus suatu keharusan ya? Terutama dari pohon atau boleh secara besar vegetasi ya. Jadi keragaman ini bisa horizontal, bisa vertikal. Betul. Ya. Ya, jadi memang saat ini saya banyak melakukan fokus kegiatan penelitian ya ataupun mungkin kegiatan pengabdian pada masyarakat terkait dengan kesehatan pohon di perkotaan. Dan menurut saya itu menjadi sesuatu yang sangat penting karena pohon tentu saja tadi menjadi bagian atau elemen penting dalam kehidupan di bumi ini. Tadi seperti disampaikan oleh Prof. Hadi, sebetulnya menjadi bagian penting dalam suatu ekosistem yang mana seiring dengan zaman tentu saja kita perlu meningkatkan yang pertama jumlah pohon. Biasanya ada industri itu juga banyak pengorbanan pada pohon ya, sehingga memang perlu terus kita tingkatkan. Yang kedua, saya setuju bahwa keragaman jenis pohon itu juga perlu kita pertahankan, bahkan untuk beberapa case kita harus juga kita tingkatkan karena pohon menjadi bisa menjaga stabilitas ekosistem lingkungan, sehingga saya sangat concern terhadap kesehatan pohon. Sebagai suatu individu pohon yang banyak sekali manfaatnya. Bahkan kalau dalam satu perkotaan, Prof. Hadi nih tentu saja sebagai seorang landscape, bagaimana pohon itu juga memiliki identitas suatu kota. Betul. Kemudian juga memiliki nilai histori selain fungsi-fungsi lainnya yang kita ketahui sangat luar biasa. Ya, jadi menarik sekali tadi kata kunci jumlah ya. Betul. Jumlah ya artinya semakin banyak semakin baik ya. Terus tentu di bidang Teh Lina sendiri kan kesehatan pohon itu penting. Jadi kualitas supaya pohon ini juga tidak menjadi bom waktu ya, jangan sampai ada yang keropos dibiarkan. Jadi mungkin saya ingin dapat komentar juga nih Teh Lina. Kan sering tuh ada orang yang nebang-nebang pohon tapi lalu ada pihak yang marah. Padahal menebang ini kan bisa untuk kesehatan pohon, bisa untuk keamanan lingkungan, dan juga bisa untuk estetika. Nebang dalam arti topping, ya tidak ditebang beneran semuanya. Tapi mungkin kalau pohonnya udah tua, keropos dan sebagainya kan apa boleh buat? Mungkin perlu ditebang kan? Nah, bagaimana menyadarkan kepada masyarakat bahwa ini penting loh, bukan berarti kalau nebang merusak begitu. Ini dari jumlah ya, berarti kan akan ada jumlah yang berkurang tuh. Sedikit aja komentar bagaimana menurut ahli pohon nih. Yang terpenting itu adalah edukasi kepada masyarakat. Jadi dengan fungsi pohon yang luar biasa, sebetulnya banyak teknik atau cara untuk mempertahankan pohon
tanpa harus menebang secara keseluruhan. Itu karena memang banyak sekali teknik-teknik pemangkasan yang mungkin masyarakat juga perlu kita edukasi ya. Karena pada dasarnya kalau kita belajar arborikultur, mungkin kalau pohon itu sangat luar biasa, sebetulnya bisa juga melakukan recovery ya dalam suatu kondisi yang sangat ekstrim, sehingga memang tidak harus ditebang, tetapi bisa kita lakukan perlakuan-perlakuan yang tetap mempertahankan pohon tersebut. Bukan main. Jadi tidak harus ditebang nih, kita lihat dulu ya. Jadi bisa dengan ya beberapa treatment ya. Misalnya kalau keropos kan ada ya cavity treatment, penampalan supaya pohonnya tetap kokoh, tetap tidak rubuh gitu. Tapi juga bisa dengan staking atau stagger ya, yang lalu tetap bugar, Prof. Tetap bugar. Jadi kesehatan pohon lah intinya. Betul. Itu kan kualitas ya, Teh Lina berarti ya. Betul, Pak. Tidak hanya jumlah tapi kualitas dari Betul. pohon itu sendiri. Apalagi tadi dikaitkan dengan keanekaragaman hayati, bahwa pohon pun kan bisa menjadi habitat, menjadi rumah bagi beberapa satwa liar ya. Nah, kalau bilang satwa liar apalagi di perkotaan itu bukan berarti yang liar-liar, tapi bisa burung, bisa serangga, itu kupu-kupu, lebah ya, kunang-kunang, capung, bukan main. Ini kan ditarik juga oleh pepohonan atau jenis tanaman. Nah, kurang lebih demikian sahabat PSL, dan menarik sekali bahwa Hari Bumi yang jatuh di tanggal 22 April 2022 ini perlu kita peringati, dalam arti kita mengingat betapa pentingnya bumi kita, karena kita hanya punya satu planet bumi kita. Nah, untuk closing statement Teh Lina, barangkali ada buat sahabat PSL yang mau disampaikan. Silakan. Sahabat PSL, mari kita jaga bumi ini melalui peran dari masing-masing kita untuk menjaga, merawat, dan menyelamatkan bumi. Terima kasih banyak. Pesannya bukan main. Mudah-mudahan sahabat PSL cukup memahami pesan-pesan lewat podcast episode ketiga yang mengangkat Hari Bumi, Invest in Our Planet. Demikian Hadi Susilo Arifin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode yang akan datang. PSL, Inclusivity, Resiliency, and Sustainability. Halo, saat ini Sekolah Pascasarjana IPB University sedang membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru. Ayo kita masuk ke program studi ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, baik program magister atau program doktor, kelas reguler atau juga kelas khusus. PSL IPB, Inclusivity, Resiliency, and Sustainability.